Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, bahagia sekali rasanya kita jumpa lagi dalam acara obrolan Paraikate. Saudara, kita ketahui bahwa tanggal 14 Juni merupakan peringatan Hari Purbakala Indonesia. Dan untuk itu kita ucapkan selamat kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, BPCB Sulsel, atas Hari Purbakala ke-107. Dan saudara, kita ketahui pula bahwa Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan atau BPCB Sulsel ini sendiri melingkupi 3 wilayah kerja, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membincangkan lebih jauh terkait topik kita tentang pelestarian cagar budaya dan kelahiran Pancasila. Dan alhamdulillah di studio telah hadir 2 tamu istimewa kami. Di sebelah kiri saya Bapak Dr. Andes Muhammad Natsir MPD. Beliau adalah Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Edi. Terima kasih. Di sebelah kiri beliau ada Bapak Dr. Suryadi Mapangara, Magister Humaniora, seorang akademisi, dosen sejarah Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Ya. Dan baiklah saudara, kita akan ikuti perbincangan kita. Saya ke Pak Nasir lebih dulu. Ya. Adakah keterkaitan langsung antara cagar budaya dengan Pancasila itu sendiri? Iya, jadi yang saya hormati ada guru saya ini di samping saya, Pak Dr. Suryadi. Pancasila itu kan dia adalah pengikat dan pemersatu bangsa. Nah, karena dia pengikat dan pemersatu bangsa, saya kira pada bangsa kita ini sudah tepat bahwa kemudian menjadikan Pancasila ini sebagai dasar negara. Ya. Nah, pelestarian cagar budaya adalah peninggalan-peninggalan keberagaman, peninggalan-peninggalan sejarah kita, peninggalan-peninggalan budaya kita yang beragam, sejarah kerajaan-kerajaan kita yang kemudian dalam kerangka Pancasila itulah yang kemudian diikat dalam satu kesatuan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dalam rangka pelestarian itu juga pada dasarnya ingin mengatakan bahwa ingin membuktikan bahwa keberagaman kita ini yang kemudian menjadi potensi besar bangsa ini. Ya. Nah, kita bersyukur bahwa Pancasila sudah menjadi pengikatnya untuk semua itu, sehingga keberagaman itu akan menjadi potensi besar bagi bangsa kita. Baik, Dr. Suryadi, kan hari lahirnya Pancasila kita kenal 1 Juni kemarin ya, 1 Juni 2020. Bagaimana sih awal mula hari Pancasila ini sehingga diperingati? Jadi begini, ada orang yang mempertentangkan ya, hari lahirnya Pancasila dan kadang-kadang juga hari kesaktian Pancasila, itu berbeda sebenarnya. Jadi hari kesaktian Pancasila itu kita biasa peringati ketika kita berhasil meredam gerakan PKI. Makanya disebut sakti. Sakti. Ya. 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 Lahirnya Pancasila juga ini dulu coba dipertentangkan apakah benar 1 Juni itu hari lahirnya atau tanggal 18 Agustus. Oh, ada juga pendapat 18 Agustus ya. ya. Karena apa? Karena dia mengatakan 1 Juni itu baru pencarian. Nanti ditemukan pada 18 Agustus itu. Sehari sesudah proklamasi. Ya, tapi itu kan akhirnya dibantah oleh Bung Hatta. Bung Hatta mengatakan tidak. 1 Juni itu yang dikatakan oleh Bung Karno, itulah ya peringatan hari jadi dari Pancasila ini, hari lahir Pancasila. Jadi dulu sebenarnya ketika Jepang mulai dalam medan perang sudah mulai kalah banyak, dia menjanjikan kemerdekaan. Sebenarnya kita bisa dulu merdeka sama-sama dengan Malaysia. Sudah ada kesepakatan untuk melakukan kemerdekaan bersama dengan Malaysia sebenarnya. Seandainya janji itu dipenuhi. Tidak. Seandainya pemuda-pemuda di Jakarta tidak menculik Bung Karno untuk kemudian memproklamirkan kemerdekaan, karena dia tidak mau bahwa jangan sampai kemerdekaan itu pemberian Jepang. Ya. Kalau itu dapat kita redam, kita merdeka mungkin sama-sama dengan Malaysia, karena sudah ada kesepakatan di Malaysia. Waktu Bung Karno pulang dari Dalat, dia sempat singgah di Malaysia sebelum ke Jakarta untuk membicarakan itu. Jadi ketika
Jepang kalah dalam banyak hal, dia menjanjikan kemerdekaan. Dia menjanjikan, oke, di satu hari kelak kita akan berikan kemerdekaan. Dibentuklah namanya BPUPKI, ya, Badan Persiapan untuk Kemerdekaan Indonesia. Disitulah kemudian bersidang. Dalam persidangan itu berlangsung 3 hari. Hari pertama, hari kedua tidak ditemukan ya inti dari apa dasar negara kita ini. Nanti di hari ketiga ketika Bung Karno berbicara, ada titik terang untuk melihat itu. Dibentuklah panitia kecil, panitia 9, dan kemudian dirumuskan menjadi Pancasila. Jadi Pancasila kita ini memang dirumuskan dalam satu keadaannya memang genting ya. Tapi kita tahu perbincangan tentang negara kesatuan Pancasila itu intinya persatuan, keadilan, dan ketuhanan. Ini 3 yang tidak bisa. 3 utama ya? 3 utama dalam arti kata, siapapun berbicara itu, 3 ini tidak pernah mereka lepaskan. Kenapa? Karena mereka melihat dalam perjalanan panjang negara kita ini, persatuan harus dijaga, kepercayaan pada seluruh masyarakat Indonesia yang berbilang bangsa ini harus dijaga, dan keadilan yang harus ditegakkan. Dan harus percaya Tuhan ya, percaya Tuhan. Jadi saya kembali tegaskan Dr. Suryadi untuk hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 ya? 1945. Hari kesaktian Pancasila 1 Oktober. 1 Oktober 1965. 65 juga jadi, ya. Jadi ada kesalahan orang yang menyamakan itu, sebenarnya tidak. Beda hari lahir, beda hari kesaktian, berarti sesudah berhasil menumpas PKI tadi ya. Ini terutama untuk saya generasi muda dan juga pemirsa-pemirsa di rumah ya. Kita kan belum lahir pada era itu. Ya, baik. Saya ke Pak Nasir. Pak Nasir, cagar budaya itu apa sih? Kalau kita definisikan biar masyarakat lebih mudah paham, yang disebut cagar budaya itu apa? Iya, jadi cagar budaya itu kan sebetulnya peninggalan material. Peninggalan berupa kebendaan dari hasil-hasil budaya. Jadi karena dia bersifat kebendaan, maka itu sebetulnya sangat-sangat bagus untuk kemudian dijadikan sebagai wadah untuk melestarikan. Nah, misalnya salah satu tempat misalnya ada bangunan, misalnya Benteng Rotterdam misalnya, karena dia adalah peninggalan kebendaan. Sehingga ini sangat enak kita sampaikan kepada generasi atau anak-anak kita sekarang. Ini adalah sebuah peninggalan sejarah misalnya. Ini adalah sebuah peninggalan pada zaman Belanda misalnya. Nah, ketika kita berbicara tentang Belanda, kita berbicara tentang penjajahan, kemudian kita kaitkan nanti dengan ada kemerdekaan misalnya, masuklah misalnya pembentukan dasar negara Pancasila misalnya. Nah, di sini kan ada benang merah yang harusnya dipahami oleh generasi muda kita, bahwa negara ini tidak serta-merta datang dengan kita merdeka dan bebas seperti sekarang. Tetapi ada perjuangan keras, ada pengorbanan jiwa, raga, harta benda dari pendahulu-pendahulu kita untuk bagaimana bangsa ini kita nikmati seperti yang ada sekarang. Nah, itulah pentingnya bagaimana kita melestarikan peninggalan-peninggalan itu, sehingga kita tidak menjadi cerita saja kepada generasi kita, kepada anak-anak kita, tetapi ada yang bisa kita tunjukkan. Karena peninggalan itu nyata, yang kemudian, nah ini masalahnya, karena peninggalan-peninggalan itu tidak bisa diperbaharui lagi. Coba misalnya, kalau bentengnya kita rubuhkan, apakah masih bisa kita saksikan benteng sebagaimana aslinya misalnya ketika Belanda ada di sini? Saya kira tidak. Nah, oleh karena itu, maka prinsip pelestarian di sini kemudian sangat penting untuk kita lakukan. Sehingga bisa kita menyampaikan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda ke depannya, bahwa seperti inilah bangsa ini lahir. Nah itu tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Suryadi, bagaimana lahirnya Pancasila, bagaimana Pancasila itu menjadi dasar negara yang sampai sekarang kita rasakan. Pak Nasir, berarti cagar budaya itu boleh foto tidak? Boleh hanya sekedar foto? Cagar budaya boleh foto-foto masa lampau itu boleh disebut sebagai satu bukti cagar budaya? Foto atau harus itu berupa benda, ada wujudnya, ada wujud foto fisiknya? Itu boleh, foto itu boleh, tetapi
yaitu ketika misalnya ada peninggalan fisiknya. Karena kan ketika misalnya ada foto yang misalnya di Arsip Nasional, taruhlah misalnya ketika dibahas oleh Panitia 9 mengenai Pancasila misalnya, ada foto-foto itu boleh sebagai peninggalan. Iya. Dan itulah pentingnya. Tetapi kan ketika misalnya itu kebanyakan itu karena kita juga di negara ada arsip yang kemudian lebih banyak menyimpan dokumen-dokumen termasuk dokumen foto, sehingga nanti pembagian tugas lembaga ini ya itu juga agak ketat ya. Nah, sehingga kecagar budaya itu lebih kepada peninggalan material. Peninggalan material itu mulai dari, karena sebetulnya pelestarian cagar budaya itu mulai dari prasejarah sampai kepada zaman yang kontemporer. Prasejarah, zaman Islam, zaman kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan, sampai sekarang sebetulnya. Nah, apa yang kita lestarikan di situ adalah peninggalan-peninggalan pada semua periodisasi sejarah kita itu dalam dinamika sejarah kita. Nah, termasuk di dalamnya pada periode-periode kemerdekaan. Nah, misalnya kita ada pahlawan nasional, ya kan? Pahlawan nasional kita yang misalnya mulai dari Sultan Hasanuddin yang abad ke-17. Misalnya Sultan Daeng Raja misalnya di Bulukumba yang di masa perjuangan kemerdekaan dan sebagainya. Nah, ini semua jangkauan pelestarian untuk peninggalan materialnya. Jadi misalnya Sultan Daeng Raja yang kita lindungi itu adalah misalnya ada rumahnya, di mana dulu dia melakukan rapat-rapat misalnya dalam rangka perjuangan. Kemudian rumahnya sekarang masih ada, di samping tempatnya membicarakan tentang kemerdekaan, dia juga mungkin rumah itu memiliki nilai arsitektur sendiri misalnya, nilai arsitektur Bugis. Nah, arsitektur rumah saja kita ini kan dengan beragam, misalnya ada Toraja yang berbeda, ada Batak yang berbeda, ada Jawa yang berbeda. Nah, keragaman-keragaman ini ya sangat-sangat penting saya kira, dan ini potensi bangsa kita untuk. Jadi Pak Nasir kurang elok kalau ada yang berpendapat ya sudah, ini contoh saja ya, semisal ya Benteng atau Fort Rotterdam diratakan saja, kita bangun misalnya ada pembangunan fisik yang lain, tapi sebelum diratakan kita foto dulu biar ada bukti, itu kurang elok ya? Oh, saya kira begini, kecuali kondisi alamnya, misalnya ada bencana alam misalnya terjadi tsunami yang besar seperti itu. Kemudian taruhlah misalnya Benteng Rotterdam itu rata dengan tanah. Nah, sebetulnya bisa kita rebuilding, kita bangun kembali. Makanya itu tugas kami itu salah satunya, itu bukan hanya sekedar ada di sana, tetapi kita juga menggambar secara lengkap. Mulai dari bangunan yang ada di dalam secara detail, ukuran batunya juga yang terpasang itu kita secara detail kita menginventarisasi. Tingginya bentengnya seberapa tinggi, lebarnya seberapa lebar, tebalnya dan sebagainya. Sehingga ketika ada kejadian yang misalnya kondisi alam yang kemudian memaksa hilangnya misalnya peninggalan itu, maka pada saat tertentu bisa dilakukan pembangunan kembali, rekonstruksi ya. Tapi itu karena kondisi alam. Bukan kalau ini semisal kesengajaan. Maksudnya tapi ada kalau misalnya kesengajaan, saya kira bangsa yang baik itu adalah bangsa yang kemudian menghargai sejarahnya. Nah, seperti benteng itu, Benteng Rotterdam itu adalah menjadi penanda buat kita bagaimana kerajaan ini, keberadaan kerajaan kita, kerajaan Goa misalnya. Bagaimana keberadaan kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Karena Benteng Rotterdam ini menyimpan peristiwa yang sangat banyak, bukan saja lokal. Tetapi di dalamnya itu ada aktivitas-aktivitas yang terkait dengan dunia internasional. Perdagangan misalnya, pemerintahan, POC, para pejuang kita ada di sana pernah diasingkan Pangeran Diponegoro. Ya kan? Nah, Sultan Hasanuddin yang sekarang kita pahlawan itu adalah raja pada masa itu, dan sebagainya. Ya. Sehingga ketika Benteng Rotterdam ini hilang, maka identitas kita banyak yang kemudian kita hilang, dan kita akan mencarinya tidak akan mungkin dapatkan lagi. Saya ingat itu Pak Nasir, Dr. Suryadi ya, Pak Yusdi, mungkin teman-teman kameramen masih ingat ada hotel di Jalan Ahmad Yan. Saya masih kecil waktu itu, masih anak-anak mungkin SD atau TK, ada hotel yang sekarang sudah jadi salah satu bangunan
Bank Rakyat BRI. Indonesia ya. BRI. Saya lupa namanya Pak Yusni, bisa diingatkan? Ada hotel ya Pak Dr. Suri Jalan Ahmad Yani? Hotel Empress mungkin. Bukan Empress itu yang yang Di- di iya. Atira. Ada hotel kan Pak di situ? Atau saya salah ingat ya? Ada. Ada hotel Belanda ya, zaman Iya, Belanda. Hotel apa? Nah seperti itu, apakah itu boleh difoto saja dulu, kemudian sudah ada bukti sejarah, baru kita bangun sekarang sudah jadi bank ya? Iya. Maksud saya seperti itu, bolehkah seperti itu? Oh iya. Jadi ya itulah karena begini. Jadi ketika Grand Hotel kalau tidak salah. Grand namanya. Hotel. Oh ya, Grand Grand Hotel, ya betul. Grand Hotel itu yang sekarang sudah jadi BRI. Jadi saya kira kebijakan yang lalu ketika gedung hotel itu kemudian dibongkar, saya kira dasar-dasar kebijakan pemerintah kota waktu itu sudah mempertimbangkan banyak hal. Tetapi sebetulnya karena sejak Belanda sebetulnya kita kan pengaturan tentang cagar budaya itu sudah mulai diatur sejak tahun 1931 yang namanya Monumenten Ordonansi. Apa artinya itu Pak? Monumen Ordonansi? Undang-undang tentang pelestarian peninggalan purbakala. Nah, ketika itu sebetulnya kalau di Sulawesi Selatan memang data yang dicatat oleh Belanda memang belum begitu banyak peninggalan-peninggalan. Tetapi benteng itu sudah masuk dalam daftar yang dicatat oleh Belanda. Nah, karena pembongkaran itu kan kalau tidak salah dari bacaan itu sekitar tahun 60-an ya. Atau 70-an. Saya 70-an. 70-an ya. Nah, itu. Sehingga memang nah itulah sekarang menjadi sebuah fakta bahwa ketika kita mau melihat perjalanan sejarah kota dari arsitektur bangunan atau dari tata bangunan yang pendukung kota. Salah satunya itu kan adalah misalnya perhotelan misalnya. Nah, ketika hotel-hotel yang misalnya dari zamannya Belanda, dari zamannya Jepang, dari sekarang kemudian hotel-hotel Seperti yang Grand sekarang, Hotel tadi ya? Grand Ya. Hotel itu tadi, kita kan kemudian tidak bisa lagi melihat perubahan dinamika secara fisik material. Coba kalau misalnya dengan benteng. Benteng itu sendiri kan kalau baru saja kita lihat masuk ke dalam kompleks benteng, itu gedungnya sudah wah, ini beda dengan yang lain-lainnya. Oh, itu pun sudah banyak mengalami renovasi ya? Kalau di dalam benteng tidak ada. Tapi saya mau sampaikan misalnya sampai ke Grand Hotel tadi misalnya. Seandainya misalnya periode-periode itu ada, arsitektur-arsitektur itu ada. Dari misalnya Belanda, Grand Hotelnya masih ada. Terus sekarang apa sih perbedaan arsitektur? Ini kan sebetulnya ada dinamika perubahan dan ada ini penting, sangat penting untuk bidang-bidang keilmuan saya kira. Nah, selain dari misalnya kita akan melihat bagaimana perkembangan kota kita ini sebagai sebuah kota yang semaju yang seperti kita nikmati sekarang. Dengan kata lain, arif dan bijaksana bila selalu duduk bersama ya, ahli sejarah, kemudian arsitektur ya, dengan pengambil kebijakan, pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah mungkin ya. Iya, saya Seperti kira itu. begitu Bung Edi, karena pelestarian itu kan tidak bisa dengan satu lembaga saja. Karena memang harus didukung oleh lembaga-lembaga lain dan yang paling penting masyarakatnya. Karena saya yakin bahwa pelestarian itu akan berhasil ketika dukungan masyarakatnya itu kuat. Tetapi tugas kita, tugas pemerintah dan para ahli adalah menyampaikan nilai-nilai yang ada pada peninggalan itu. Betul. Ini yang saya kira. Iya, takutnya karena deras arus pembangunan membuat cagar-cagar budaya jadi habis semua. Nah, itu itu dia. yang kita khawatirkan ya. Betul, iya. Baik, Dr. Suryadi, seperti apa Pancasila ini bisa menjadi dasar negara kita? Ya, Pancasila ini kemana ya dia menjadi dasar negara, bahwa landasan itu yang harus dimiliki, yang harus dipegang oleh semua orang, malah pandangan hidup orang harus pada Pancasila. Pancasila itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan juga terbagi atas 5 bagian. Dan 5 bagian inilah yang kemudian harus kita sama-sama hormati. Pak Dr. Suryadi, sering kita mendengar istilah Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah falsafah hidup bangsa. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa. Adakah keberbedaan makna dari ketiga? Jadi sebenarnya istilah tidak, itu? intinya sama. Tapi harus ditahu bahwa Pancasila itu tidak hadir dengan begitu saja. Dia hadir dari pengalaman sejarah
dalam arti kata penggalian-penggalian yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Mereka melihat apa yang terjadi di masa lalu. Di masa lalu ini ya, maksud saya negara kita ini memang lucu ya, dalam arti kata bahwa luar biasa. Coba kita bayangkan, tidak ada satu negara di dunia pun yang punya begitu banyak pulau dan dia dipisahkan dengan laut. Tapi cuma satu namanya, yaitu Indonesia. Itu salah satu keunikan kita ya, ciri khas kita ya. Bukan, ini memang diciptakan oleh Tuhan. Bahwa memang bukan sesuatu yang kebetulan, tidak. Anda bisa bayangkan kalau Anda lihat Singapura, kecil sekali. Sangat kecil. Anda lihat Malaysia, tapi coba lihat kepada Indonesia. Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, Sulawesi, ada lautnya Kalimantan, lagi. ya. Satu namanya, Indonesia. Karena itu pemimpin-pemimpin kita di masa lalu, ketika dia ingin membuat dasar negara ini, 3 hal yang harus dia jaga. Apa itu Pak Dokter? Yaitu karena kita ini beragam, maka ketuhanan bukan untuk Islam saja, tapi percaya, dan semua orang percaya pada Tuhan. Jalankan Anda punya kepetuhan ajaran agama masing-masing ya. Yang kedua, persatuan Indonesia. Mereka sudah tahu bahwa dari dulu mereka dipecah-pecahkan. Karena itu persatuan harus ada. Dan itu Anda bisa lihat dalam sila ketiga persatuan. Dan harus ada musyawarah mufakat. Tapi yang saya katakan yang ketiga tadi, yang terakhir itu adalah keadilan. Keadilan. Jadi kita harap bahwa Pancasila bukan, walaupun tidak dikatakan pada awalnya ideologi, tapi dalam perkembangannya orang mengatakan ini juga ideologi Indonesia. Ya, Dr. Suryadi, yang menarik saya garis bawahi di sini, saya underline, saya bold malah kata keadilan. Apakah yang disebut keadilan itu kalau kuenya ada 3 biji, kita masing-masing makan 1, itukah adil? Ataukah karena mungkin dari segi kebutuhan gizi Dr. Suryadi lebih butuh daripada saya, Dr. Suryadi mungkin 2. Yang 1 kue lagi saya bagi 2. Yang mana yang adil? Mana adil itu yang mana? Sebenarnya masing-masing dapat 1 atau tidak, seperti apa? Keadilan barangkali bukan ke situ arahnya. Keadilan itu adalah perlakuan hukum yang sama. Taat hukum dan perlakuan hukum yang sama Saya ya. pikir itu intinya dia. Kalau dan orang Sulsel itu yang dia pegang bagus. Jangan beda-beda ya. Ya. Orang Sulsel itu dia pegang pada itu, dan juga satu lagi yang dia pegang itu, dia tidak suka orang yang pembohong, berdusta. Dusta. Itu dia tidak suka. Jadi pernah ada cerita. Ya. Ketika Raja Bone dikejar oleh Belanda pada tahun 1905, Rumpana Bone ya. Ya. Dari satu tempat ketahuan dia lari lagi. Dia lari lagi. Sampailah dia di pegunungan Ao di Endrekan sana. Iya, iya. Sumber Belanda mengatakan begini, Raja Bone itu ketakutan dan dia lari, penduduk juga ketakutan dan dia lari. Itu sumber-sumber Belanda. Tapi sebenarnya penduduk tidak pernah takut. Kenapa dia bakar juga rumahnya ketika raja lari? Karena penduduk takut apa? Ketika dia ditangkap dan ditanyakan, kemana rajamu lari? Dan itu dia tidak mau berbohong. Salah satunya, dia juga pergi mengungsi. Jadi kalau ditangkap, pasti dia katakan, mana rajamu? Dan dia tidak mau kasih tahu rajanya, kemana. Caranya, bakar rumah dan dia juga lari. Arsip Belanda mengatakan, penduduk takut. Padahal kita kan tidak pernah diajarkan rasa takut. Ya. Harus berani. Namanya. Filosofi orang Bugis Makassar, berani karena benar ya. Kemudian hukum itu harus berlaku untuk sama. Dan kemudian yang satu lagi tadi adalah harus adil. Iya. Baik, saya ke Pak Nasir lagi. Pak Nasir, kalau misalnya saya jalan atau bareng-bareng dengan teman-teman, tapi saya pengen ketahuan bahwa saya sudah pernah ke sana, ayo deh kita tulis-tulis nama di tembok-tembok itu sambil kita swafoto biar ketahuan kita udah pernah ke sini. Saya mungkin ke Gua Leang-Leang, saya tulis lagi nama saya atau apa saja yang saya buat lakukan ya. Di Benteng Rotterdam, di Benteng Sombo Opa, atau saya main ke Candi Borobudur.
ambil aja deh batunya sedikit, dipecahin biar sebagai bukti saya sudah ke sana, itu boleh tidak? Ya, jawaban singkatnya tidak boleh. Jadi sebetulnya justru itu yang kemudian menjadi bahagian dari upaya inovasi kita, karena ya namanya apalagi generasi muda, yang keinginannya kan banyak misalnya. Sehingga untuk sebetulnya kita di Makassar ini, di Benteng Rotterdam itu, rencana tahun ini, tapi karena pandemi ini saya belum tahu bagaimana, kita akan membuat tempat-tempat yang tadi itu. Jadi misalnya ketika ada pengunjung datang, itu bisa menulis sesuka dia, bisa tanda tangan, bisa dia coret misalnya sesuka dia. Nah itu. Disiapkan tempatnya. Disiapkan jadi tempat tulis khusus. di Jadi sembarang bukan, tempat ya. Iya, karena begini. Coba kalau misalnya tadi Bung Edi misalnya menyebutnya di leang-leang. Iya, Pak. Peninggalan kita itu yang namanya gambar cap-cap tangan yang ada, gambar prasejarah. Ya, teraan tangan ya. Jadi kalau misalnya ada coretan di situ, itu akan sangat mengganggu keaslian peninggalan ini. Sehingga nanti dalam waktu tertentu, 10 atau 15 tahun ke depan, kita tidak tahu mana yang asli buatan manusia mana prasejarah, peninggalan sejarahnya, coretannya atau yang telapak peninggalannya, tangannya ya. telapak tangannya. Nah, sehingga dan yang paling masalah di sini adalah karena ini memang barang yang tidak bisa diperbaharui. Ya, seperti misalnya gambar-gambar yang ada sekarang di gua-gua prasejarah. Kita misalnya membuat sekarang gambar di kertas mungkin boleh sama. Tetapi kalau ribuan tahun yang lalu misalnya gambar-gambar itu yang sudah ditempatkan di batu-batu itu yang kemudian sampai sekarang lestari dengan bahan apa dan sebagainya, itu kan sebuah peninggalan budaya yang saya kira akan sangat membanggakan kita. Nah, sehingga kita akan mengatakan bahwa kita sebagai bangsa bukan lahir kemarin saja, tetapi kita Nusantara ini sebetulnya dari ratusan atau ribuan tahun yang lalu sudah ada kita. Nah itu yang penting saya kira. Jadi makanya itu tadi perhatian masyarakat dan kepedulian masyarakat itu memang saya kira sangat-sangat penting di dalam pelestarian, Bung Edi. Baik ya, Dr. Suryadi, bagaimana kita memaknai Pancasila itu sendiri di tengah kita kan sekarang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Luar biasa, pandemi ini menjangkau seluruh dunia, Makassar khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Seperti apa kita memaknai makna-makna yang terkandung di sila-sila Pancasila terkait dengan situasi kita menghadapi virus corona? Ya, barangkali intinya itu kita harus taat pada pemerintah dalam arti kata bahwa harus ada toleransi, ya harus ada pengertian yang luas bahwa apa yang dikehendaki oleh negara, misalnya kalau keluar pakai masker, ya harus dong kita ikuti. Jangan ya ini kalau saya sakit saya sendiri sakit, tidak. Karena apalagi penyakit ini yang orang katakan bisa luar biasa ya, sampai orang mengatakan sekarang lewat pandangan mata saja sudah bisa terjangkit. Oh itu kan bahaya itu ya. Iya. Seperti orang jatuh cinta saja lagi ya. Sebenarnya kita harus taat dalam arti kata bahwa ya kalau kita disuruh diam di rumah banyak, ya jangan pergi di kerumunan, keluar pakai ini. Itu kan bagian dari memang kehidupan kita yang menghargai orang lain. Dan saya pikir kita sebagai masyarakat di Sulsel ini yang katanya sekarang ini agak naik ya. Ya, prediksi teman-teman ahli epidemiologi untuk minggu ini dan minggu depan kita berada masih pada fase kita kenal dengan eksponensial, jadi menukik tajam ke atas, belum pada fase mendatar ya, stasioner. Jadi kita harus taat pada apa yang telah digariskan oleh pemerintah untuk itu. Dan saya pikir kita bisa lakukan itu karena asal ada contoh yang baik. Ya ini yang repot karena berarti keteladanan perlu ya? Perlu, ya karena ada kan, coba kita bayangkan sekarang ada berapa kampung yang melarang untuk diadakan tes. Kenapa? Karena mereka melihat ya di tempat lain tidak ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dan lain sebagainya. Saya pikir kepatuhan kita pada apa yang dianjurkan oleh pemerintah menjadi sesuatu ya, yang harus kita jalankan, dan itu memang terkandung dalam
sila-sila Pancasila. Pancasila. Ya. Baik. Pak Nasir, tadi kan dari sisi kita sebagai masyarakat, kalau dari sisi pemerintah, pemangku kepentingan, bagaimana dia menjaga, mengawasi ini cagar budaya biar tidak kena tangan-tangan usil, tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab? Iya, jadi saya kira mekanisme standar pemerintah ya kita ada petugas yang bertugas tetap di suatu tempat misalnya. Kalau kondisi sekarang ini ada COVID, kita akan berupaya untuk menerapkan standar protokol kesehatan pemerintah, misalnya ada tempat cuci tangan. Nah, nanti ini setelah masa-masa ini, ketika misalnya objek-objek purbakala itu kita buka lagi layanan untuk pengunjung, nah saya kira ini yang paling penting bahwa protokol kesehatan pemerintah itu ya saya kira utama untuk kita tempatkan di setiap objek-objek peninggalan cagar budaya yang dikunjungi oleh masyarakat. Ada juga hukuman, ya. Harus disediakan punishment juga ya? Ada juga punishment. Iya, saya kira jadi begini, jadi reward dan punishment itu kan sesuatu yang saya kira mutlak kita lakukan terhadap sebuah kebijakan ya? Kebijakan, karena ya ketika misalnya pencapaian yang luar biasa tanpa reward juga itu kan nanti dianggap waduh ini tidak ada penghargaan ini sama sekali. Jadi saya kira dalam bidang apapun, saya kira reward dan punishment ini itu hal yang wajar saya kira. Ya, saya ke Dr. Suryadi lagi. Seperti apa usaha-usaha kita ini untuk mungkin generasi muda tidak semua ya hafal kalau disuruh sebutkan Pancasila, beberapa orang sudah tidak hafal lagi. Ini baru pada takaran menghafal, belum pengamalannya. Nah, seperti apa untuk menegakkan Pancasila sebagai falsafah negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Ya. Apa yang harus kita lakukan? Barangkali untuk momen-momen yang besar ya, apalagi yang berkaitan dengan kemerdekaan misalnya, Hari Kesaktian Pancasila, barangkali kita bisa melakukan semacam lomba-lomba barangkali. Yang kedua, barangkali memang harus setiap Senin itu harus ada istilahnya di sekolah ya, ada apel hari Senin itu dibacakan Pancasila, karena memang dulu orang muak dengan Pancasila karena tiap hari Pancasila masuk, pokoknya Pancasila terus ya. Tapi setelah hilang Pancasila, jarang kita dengar lagi, kita rindu sama dia. Barangkali yang salah di sini adalah kita tidak melakukan sesuatu pada momen-momen tertentu. Yang saya katakan tadi, ya kalau hari lahirnya Pancasila mungkin ada kegiatan-kegiatan besar yang kita lakukan. Bukan sekedar hanya memperingati, karena ada juga kecenderungan sekarang orang mencoba melupakan Pancasila dengan mengatakan misalnya tidak penting hari lahir Pancasila, kan luar biasa itu. Kita harus tahu bahwa hari lahir Pancasila juga itu dasar negara kita dibentuk di situ. Jadi saya pikir lomba-lomba menjadi salah satu bagian untuk itu, baik dalam arti kata secara digelar ataupun dalam bentuk tulisan barangkali. Orang harus mengerti mengenai Pancasila dan harus diajarkan barangkali. Salah satunya kuncinya harus diajarkan di sekolah. Saya ingat dulu Dr. Suryadi ketika kita tamat SMA, kita masih ada namanya penataran P4, pedoman pengenalan pengalaman Pancasila, itu pola 45 jam. Ya, 45 jam. Kemudian kami waktu masuk perguruan tinggi Unhas, kami ada penataran lagi. Penataran P4 itu wajib ya. Polanya saya lupa pola berapa jam, terus pernah juga ikut pola 145 jam di Manggala, PP7 Pusat Jakarta. Nah, hal-hal seperti itu sekarang sudah tidak ada lagi ya Dr. Suryadi ya. Menurut pandangan Bapak, perlukah kembali P4 atau dikemaslah sedemikian rupa, entah judulnya dirubah apalagi, tetapi muatannya tetap tentang sila-sila Pancasila? Iya, harus ada kembali, tapi mungkin waktunya yang berkurang ya, momen-momen tertentu. Karena dulu di mana-mana Pancasila, karena kita memang trauma dengan ada peristiwa G30S 65 itu ya. Jadi di mana-mana, tapi barangkali yang perlu dikurangi dia punya waktu ya, jangan sampai terlalu banyak sehingga membuat orang bosan untuk itu. Tapi yang jelas harus diajarkan di tingkat SMA terutama dan di awal-awal masih di tingkat universitas. Untuk di perguruan tinggi kan kita masih ada mata kuliah kewarganegaraan dan Pancasila ya? Masih ada Pancasila ya.
Saya pikir Kalau ya. dulu kan kita ada kewiraan apa ya? Ya. Kewiraan, baik. Ya, Pak Nasir, bagaimana makna penting yang ada terkait dengan peringatan ke Hari Purbakala ke-107 ini? Iya, Hari Purbakala ke-107 ya. Kalau dari segi umur manusia ini, wah ini sudah Purbakala sekali. sudah purbakala sekali. Sudah dewasa matang banget. Harusnya kita sudah sangat matang, dan saya kira bahwa apa yang dilakukan pemerintah di bidang kepurbakalaan ini di berbagai wilayah, saya kira itu sangat nampak. Kita melihatnya misalnya mulai dari Jawa ada Borobudur, kita ke Makassar ada Benteng Rotterdam, dan bukti-bukti peninggalan sejarah kita yang sangat kuat untuk identitas bangsa kita. Nah, saya kira apa yang kita lakukan dengan 107 tahun ini, kita berharap bahwa bangsa ini, pemerintah, masyarakat, akademisi, ya tidak berhenti dan bosan-bosannya untuk kita sama-sama melestarikan peninggalan budaya kita, peninggalan sejarah kita, karena itu adalah identitas kita. Dan bukti yang tidak bisa kita bantah lagi, karena bukti-bukti purbakala itu adalah bukti material. Saya kira seperti identitas itu. diri harus bisa dilihat dari bukti purbakala itu. Salah ya? satunya. Seperti itu kira-kira. Ya, Dr. Suryadi, saya mau bertanya dan tergelitik dalam hati, apa sih yang membuat orang itu susah mengejawantahkan dalam aktivitas kesehariannya aplikasi dari sila-sila dari Pancasila itu sendiri? Sifat masa bodoh, tidak peduli dengan orang lain, egoisme, ini kan tidak mencerminkan sila-sila Pancasila kan? Nah, apa yang membuat hal itu susah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah karena sila-sila ini terlalu rumit, terlalu sulit untuk dijalankan? Tidak, kalau orang taat pada agamanya itu mudah sekali dilakukan ini. Agama dia. Jadi ada orang mengatakan bahwa ketika keadaan kita sekarang ini banyak di rumah, mungkin penghayatan kita pada Pancasila makin bertambah. Saya pikir. Orang sudah mulai menghargai waktu misalnya. Ya, orang sudah mulai menghargai banyak hal. Menghargai yang namanya kesehatan misalnya. Gitu. Jadi saya merasa tidak juga semua orang masa bodoh, ya, tidak. Tapi yang jelas bahwa faktor agama memegang peran penting untuk orang kemudian bisa berlaku atau turut atau mengikuti apa yang dikehendaki dalam Pancasila. Saya pikir agama yang menjadi intinya. Kalau itu kurang, Pak, dia juga akan tidak menghargai orang lain. Satu lagi ada budaya, barangkali budaya. Kita orang Sulsel mungkin kita harus sedikit rendah hati barangkali dalam banyak hal. Bukan rendah diri, rendah hati dalam banyak hal. Beda ya, rendah diri dengan rendah hati. Saya pikir itu yang menjadi kuncinya untuk kemudian kita ya tidak terlalu pesimis bahwa kita bisa mengikuti apa yang dikehendaki dalam sila-sila dalam Pancasila itu. Saya pikir tidak semua ya, tapi ya. Jadi sebenarnya bukan sulit ya? Tidak sulit. Kalau kita menjalankan perintah agama yang kita yakini masing-masing, mestinya sudah jalan itu. Sudah jalan untuk sila-sila Pancasila. Iya, saya ke Pak Nasir. Bagaimana upaya meningkatkan khususnya pariwisata ya? Ini kan pariwisata lagi lesu ya sejak pandemi COVID-19. Nah, bagaimana kita menggiatkan pariwisata yang berbasis cagar budaya? Iya, jadi yang pasti yang pertama ya pasti kita harus program kita itu menyesuaikan dengan kondisi. Kalau selama ini kita itu banyak di rumah, maka tantangan pertamanya adalah bagaimana kita menyajikan informasi-informasi cagar budaya secara digital. Dan saya kira kalau sekarang ini di YouTube, di Facebook dan apa mengenai cagar budaya Sulawesi Selatan, ya alhamdulillah sudah bisa dinikmati oleh kita semua. Masyarakat umum, anak-anak sekolah dan sebagainya. Itu yang pertama saya kira. Jadi inovasi utama kita itu sesuai dengan kondisi yang terjadi. Yang kedua, bahwa ya kita tidak boleh juga kemudian terlena dengan kondisi. Bahwa kita harus keluar dari misalnya kondisi yang ada untuk tetap misalnya kelestarian pelaksanaan pelestarian itu berlangsung. Nah, oleh karena itu
berdasarkan protokol dan arahan-arahan pimpinan kita, misalnya kita membagi shift kerja, misalnya untuk satu lokasi cagar budaya yang dikunjungi, misalnya petugasnya misalnya 5 orang dulu, kemudian 5 orang lagi, dan seterusnya. Nah, ini untuk tetap sesuai dengan protokol. Selain dengan protokol kesehatan yang standar, misalnya ada wadah untuk cuci tangan, ada disinfektan dan sebagainya. Nah, saya kira itu yang kedua. Yang ketiga, ya kita mengantisipasi kondisi setelah misalnya kondisi kita ini normal, pandemi COVID, ya, pandemi COVID ini sudah normal, maka saya kira upaya-upaya pemeliharaan, perlindungan, publikasi terhadap objek-objek purbakala kita yang memiliki nilai yang sangat penting, saya kira itu yang saya kira harus kita lebih tingkatkan. Ya, saya ke Dr. Suryadi lagi. Pak Dokter, seperti apa melihat bahwa Pancasila ini kan dijadikan sebagai alat untuk pemersatu bangsa, ya. Nah, seperti apa yang terjadi kalau misalnya apa sih kendala-kendala Pancasila ini dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa, sehingga mungkin kita lihat ada beberapa saudara-saudara kita terpecah belah, tidak bersesuaian cara berpikir, kemudian terjadi akibat perbedaan itu terjadilah pengkotak-kotakan, ya, tidak adanya persatuan tadi, sila ketiga, ya, persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti apa, Pak? Ya, memang kalau secara objektif kita melihat negara kita ini kan untuk berpecah potensinya sangat besar, ya. Kita punya ratusan, yang dipisahkan lautan tadi, ya, ratusan bahasa, kepercayaan yang berbeda, kebudayaan yang beragam. Itu semua menjadi potensi-potensi untuk kita berpisah. Karena itu negara menghendaki bahwa rakyat harus diberi pendidikan. Itulah dana pendidikan memang harus besar. Ya, dalam anggaran negara kan dipersiapkan kurang lebih 20-30% seharusnya itu bidang pendidikan. Ya, tujuannya 20%. Apa pendidikan ini? Supaya orang menggunakan akal pikirannya, bukan emosinya dalam melihat persoalan. Jadi makin tinggi pendidikan, maka makin kita bisa percaya bahwa persatuan tetap akan terjaga. Tapi makin kurang pendidikan itu berbahaya. Yang kedua, kesejahteraan, kemiskinan juga harus. Kalau itu yang terjadi, maka orang bisa terombang-ambing. Dan kita tahu orang luar memecah belahkan negara kita ini dianggap sesuatu. Kalau negara kita terpecah, Bapak tahu akan habis. Harga mati adalah persatuan. Apapun yang terjadi, jangan sampai bisa dibawa. Harus memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin juga, dan ya. juga pendidikan yang harus diberikan yang baik. Karena dengan pendidikan lah orang sudah bisa mengatakan bahwa itu 2 kali 2 4. Ini sekarang Dr. Suryadi, Pak Nasir, kita sekarang dengan adanya wabah pandemi COVID kan tentu saja di semua lini ini butuh dana yang sangat besar, terutama masalah pendidikan, ya. APD, ya, kemudian masker buat anak-anak mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi. Nah, seperti itu kira-kira Bapak mengamatinya seperti apa, ya, dengan situasi yang kita perlu dana lebih besar lagi untuk bisa pendidikan bisa berjalan di wacananya nanti era new normal, kenormalan baru, ya, kehidupan normal baru. Seperti apa, Dr. Suryadi? Jadi kita memang bukan mengharapkan pada pemerintah saja. Bagi mereka yang si kaya ini, dia harus berani memberi pada waktu sekarang ini. Ada empati, ingin menolong sesama, ya. Sekarang ini, jadi tidak semua waktu loh. Kata-kata lainnya, Bapak ingin mengatakan inilah momen paling tepat. Manfaatkanlah kekayaanmu untuk membantu sesama. Seperti itu. Karena tidak selama ada waktu, Pak. Inilah momen. Dan itu yang kita bisa lihat pada beberapa orang yang mengeluarkan begitu banyak dana. Betul. Dan kita akan merasa bahwa kita bisa menjadi bangga sebagai orang Indonesia kalau kita melihat orang-orang yang menderma yang begitu, ya, luar biasa. Dengan penuh keikhlasan, ya. Ya, kita anukan. Jadi memang harus ada perhatian pada si kaya ini. Bukan saja kita bebankan pada pemerintah, tapi pada perorangan-perorangan yang memiliki untuk berbagi pada masa momen yang tepat sekarang ini.
Ya, baik. Saya ke Pak Nasir lagi. Bagaimana kita implementasikan nilai-nilai Pancasila yang dijelaskan tadi Dr. Suryadi, khususnya untuk pelestarian dan kemajuan daripada cagar budaya yang ada di Sulawesi Selatan ini? Saya kira dari setiap informasi nilai yang terkandung di cagar budaya itu adalah nilai Pancasila. Oh ya. Jadi ketika misalnya di masyarakat kita membangun rumah misalnya, ada rumah tradisional dibangun atau yang sekarang ini masih lihat misalnya dipindahkan. Nilai-nilai gotong royong yang ada pada masyarakat kita itu kan sangat kental dari masa lalu. Gotong royong saya kira ini juga hal yang sangat prinsip di dalam Pancasila. Nah, ketika misalnya satu bangunan tradisional misalnya kita lestarikan sebagai bangunan cagar budaya, kemudian kami misalnya mendeskripsikan nilai bahwa rumah ini dibangun secara gotong royong oleh masyarakat kampung ini misalnya. Kemudian ketika dalam masa tertentu dijadikan sebagai tempat bermufakat untuk memperjuangkan kemerdekaan misalnya. Nah, memang karena persoalan nilai saya kira, maka saya memastikan bahwa seharusnya semua nilai pada semua periode sejarah mulai dari prasejarah sampai kepada kontemporer itu menyampaikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu. Apakah itu kegotong royongan, apakah itu keadilan, apakah itu persatuan, apakah itu sebagai ikatan sebuah bangsa, sebagai dasar negara. Nah, inilah yang saya kira menjadi kunci-kunci dari kerja kita, misalnya inovasi kita di dalam pelestarian. Karena pelestarian itu kalau hanya kita melindungi, memelihara saja, tetapi tanpa kita menyampaikan nilai yang terkandung di belakang daripada peninggalan itu, ya ini juga manfaatnya pasti akan kurang. Nah, saya kira pelestarian itu mengutamakan informasi nilai dari peninggalan itu. Karena itulah kemudian menjadi indikator utama. Ketika kita melestarikan rumah misalnya, tidak mungkin kita melestarikan atau melindungi semua rumah yang umurnya 50 tahun misalnya. Tetapi karena di sebuah rumah ini ada nilai arsitektur, ada nilai perjuangan, ada nilai terkait dengan perjuangan bangsa dan sebagainya, maka kemudian ini menjadi pilihan sebagai bangunan yang dilindungi. Nah, nilai-nilai ini yang kemudian penting disampaikan kepada masyarakat dan generasi muda kita. Baik, ya. Dr. Suryadi, bagaimana cara menumbuhkan sekarang kadar dari idealisme kita yang terkandung dalam Pancasila ini sehingga mampu memberikan harapan yang penuh optimis untuk mewujudkan cita-cita bangsa? Ya, saya pikir pendidikan sejarah, pelajaran sejarah barangkali menjadi sesuatu yang harus menjadi satu mata pelajaran yang wajib. Kalau perlu bagi di anak-anak SMA itu harus wajib semuanya, bukan cuma IPS saja, tapi harus juga eksakta. Anda tahu di Malaysia itu ketika dia kelas 4 dan kelas 5 SMA itu cuma ada 5 mata pelajaran yang diajarkan. Dan salah satunya adalah sejarah. Terutama sejarah perjuangan bangsa ya. Saya paling suka dulu itu Pak, tapi sekarang banyak lupa lagi. Tidak, karena sejarah ini supaya apa? Karena kita ini dibangun dari perjuangan yang luar biasa negara kita ini. Kita punya begitu banyak, saya katakan tadi, berbilang bangsa, bahasa. Dan ini hanya bisa disatukan lewat sejarah perjuangan kita. Kalau kita mengetahui bagaimana pemuda-pemuda di awal abad 20 membangun persatuan-persatuan kedaerahan, tapi mereka menyatu untuk mengusir penjajah. Kalau ini dilupakan, sangat berbahaya Pak, sangat berbahaya. Sekarang saja ini kalau kita bicarakan pada anak-anak mahasiswa, sudah banyak yang tidak tahu Sultan Hasanuddin, kan luar biasa kan? Parah banget ya. Parah. Ya tanya ke Arif Palaka juga mereka tidak tahu. Siapa sudah. itu? Iya, siapa? Apalagi kalau kita berbicara Pak Yusuf, mereka malah tidak tahu. Gawat ya. Ya saya waktu menanyakan dan mereka tidak tahu, saya kayak menepuk dada untuk menanyakan selera saya. Bagaimana akan datang ini? Padahal negara kita ini dibangun, semangat nasionalisme yang melekat, cinta pada tanah air,
pada orang-orang Indonesia itu kita anggap kuat. Sehingga kita, badai apapun yang datang kita masih bisa lawan. Tapi kalau pendidikan sejarah itu dihilangkan dan dikurangi Pak, yakinlah akarnya akan tercabut. Dan kalau sudah dihilangkan sejarahnya Pak, akhirnya semua mengatakan sama saja. Padahal tidak Karena sama. sejarah, Dr. Suyadi, sama sekali tidak bisa diubah. Tidak Sejarah tetap sejarah, adalah bukti masa lampau yang boleh kita baca kembali dan kita amalkan nilai-nilai positif yang ada di dalamnya ya. Mestinya seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai tidak tahu apa-apa. Oh itu kan dulu, sekarang beda lagi. Kadang-kadang anak muda seperti itu. Ya. Ya. Ada orang mengatakan, kok orang Indonesia ketika bensin naik dia masih senyum-senyum. Saya bilang tidak, bukan begitu. Dia cinta pada tanah airnya. Di satu negara lain bensin naik, mereka mengamuk. Kita tidak. Bensin naik, tasib senyum. Negara lain turunkan bensin, kita tetap senyum. Karena hanya apa? Cinta pada tanah air. Itu lebih besar dari segalanya. Dan kita sangat yakin bahwa kalau pendidikan sejarah ini dicabut dalam arti dikurangi Pak, akan sangat berbahaya. Karena dasar kita ini dibangun dari perjuangan yang sama di masa lalu. Bayangkan, Sabang Merauke Pak. Baik. Bahasa yang berbeda. Saya ke Pak Nasir. Pak Nasir, seperti apa khususnya hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi untuk melestarikan budaya atau melestarikan cagar budaya kita? Yang pertama, jadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan itu karena tusi pokoknya adalah pelestarian peninggalan material, maka kami itu dari segi mulai dari periode prasejarah sampai sekarang itu semua peninggalannya ada. Sehingga ketika kita misalnya di Sulawesi Selatan mau melihat peninggalannya Belanda ada, mau melihat peninggalannya zaman Jepang ada, mau melihat peninggalannya ketika pergerakan kemerdekaan ada, sampai kepada pahlawan-pahlawan nasional dan kondisi-kondisi terbaru dalam sejarah kita. Nah, kita berharap bahwa tugas dari lembaga ini kemudian nanti bisa mengisi bagaimana nilai-nilai sejarah bangsa, bagaimana identitas-identitas lokal ini, bagaimana keberagaman kita yang tadinya itu diikat oleh suatu dasar negara Pancasila. Karena saya katakan bahwa semua peninggalan yang kita lestarikan, yang kita lindungi, di dalamnya itu ada nilai-nilai kebersamaan, nilai kegotong royongan, nilai persatuan dan sebagainya, nilai ketuhanan dan sebagainya. Misalnya para tokoh-tokoh, misalnya penyiar agama dan sebagainya, tempat-tempat ibadah dan sebagainya kita lestarikan. Tujuannya adalah untuk itu, untuk memastikan bahwa negara ini yang dibuat dalam kerangka dasar negara Pancasila, nilainya ada di dalam Pancasila. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, gotong royong dan sebagainya, termasuk keadilan. Ya. Saya kira itu, Pak. Dr. Suyadi, kita sekarang menghadapi tantangan era globalisasi di mana semua serba daring atau serba online ya, dengan era digitalisasi ini. Bagaimana relevansi daripada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terhadap tuntunan zaman dewasa ini? Ya, barangkali ya ini kan lebih banyak orang bekerja di rumah ya. Ya, saya pikir work from home. Ya, jadi dengan komunikasi yang baik barangkali ya, dengan penyampaian berita-berita yang sangat bermanfaat, itu bisa dilakukan semua lewat rumah ya. Jadi ya meminimalkan sesuatu yang merusak ya. Ya, informasi-informasi yang positif yang barangkali bisa disampaikan lewat informasi, bukan lewat pertemuan tapi lewat daring tadi. Ya, Pak Nasir, apakah masyarakat yang tidak merusak cagar budaya, tidak coret-coret, tidak memindahkan, ini kita sudah bisa katakan bahwa dia sudah menanamkan dalam dirinya falsafah dari Pancasila itu? Iya, jadi setidaknya itu adalah bukti penghargaan terhadap peninggalan nenek moyang kita,
itu adalah penghargaan nyata dari masyarakat sekarang kepada misalnya ke makamnya Sultan Hasanuddin, tidak merusak dan sebagainya. Ini kan kemudian menjadi sesuatu yang nyata bahwa seperti tadi misalnya bahwa sejarah ini harus dengan melalui pendidikan dan sebagainya. Saya kira ini sudah menjadi bukti-bukti dari keberhasilan pelestarian. Kemudian tadi misalnya yang upaya-upaya pendidikan sejarah dan sebagainya, saya sangat setuju. Saya pikir dengan Pak Dr. Suryadi dengan itu. Jadi saya berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap peninggalan sejarah kita, kan secara selama ini itu tidak pernah ada yang kemudian ada yang secara brutal melakukan pengrusakan dan sebagainya. Ya yang coret-coret tadi itu ya itu bahagian dari upaya, dan saya kira itu menjadi tantangan sendiri di internal Balai Pelestarian Cagar Budaya, karena pada masa-masa tertentu kan tidak mungkin misalnya Pak Suryadi yang datang kemudian mau coret-coret, atau saya yang datang ke Borobudur kemudian merusak, Atau saya. atau Pak Bung Edi misalnya. Karena yang ada itu adalah ketika anak-anak kita yang datang karena dia senang bermain-main, tidak sengaja misalnya coret-coret. Nah, itu yang memang harus kita lihat sebagai sesuatu yang perlu menjadi perhatian. Baik ya, kita sudah ada di 2 menit terakhir. Closing statement dari Dr. Suryadi, imbauan bagi pemirsa kita di rumah terkait dengan topik kita, pelestarian cagar budaya dan kelahiran Pancasila. Ya. Silakan. Saya pikir untuk membangun semangat dan jiwa cinta pada tanah air, pendidikan sejarah menjadi sesuatu yang harus menjadi pilihan utama untuk diberikan kepada generasi muda, supaya dia tahu bahwa hari ini tidak sama dengan masa lalu, sehingga mereka memiliki kesadaran sejarah. Dan itu yang kita harus tekankan. Siswa atau generasi muda harus memiliki kesadaran sejarah. Apa itu kesadaran sejarah? Bahwa yang lalu dan hari ini tidak sama. Baik, ya Pak Nasir, closing statement terkait topik kita. Iya, saya kira pelestarian cagar budaya atau secara umum oleh masyarakat memahaminya peninggalan purbakala atau peninggalan sejarah, saya kira ini sangat penting dan menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi masyarakat dan seluruh elemen bangsa ini, karena di dalam peninggalan sejarah kita itulah, di dalam peninggalan cagar budaya itulah, itu nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kebersamaan, dan seluruh nilai yang ada dalam Pancasila ada di dalamnya. Sehingga dengan kita melestarikan peninggalan sejarah, peninggalan purbakala, kita melestarikan nilai-nilai bangsa ini sebagai identitas kita dan menjadi pembeda kita dengan bangsa yang lain. Baik, Kira itu. Baik, waktu kita cukup. Terima kasih banyak Bapak Dr. Suryadi Mapangara, Magister Humaniora, akademisi, dosen sejarah Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak Bapak Dr. Randes Muhammad Natsir, Magister Pendidikan, Sama-sama. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Ya. Dan saudara, tentu saja bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya, bangsa yang menghargai kebudayaannya, dan bangsa yang menghargai tentu saja pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan jangan lupa selalu kita menjaga kelestarian cagar budaya dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari makna dari sila-sila Pancasila. Dan kembali kami berterima kasih banyak kepada dokter, para medis yang sudah menjadi garda terdepan COVID-19, juga TNI dan Polri yang sudah menjaga keamanan sehingga situasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kondusif, juga teman-teman sahabat saya, para jurnalis, kameramen yang ada di studio, pengarah acara, wartawan media cetak, dan seluruh jurnalis lainnya yang telah mengutamakan informasi terkini terkait informasi pandemi COVID-19. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ediman Ferial. Sampai jumpa.